Maka di sini pula jangan lupakan di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yaitu orang tua kita, ibu bapak kita. Iya, kita berdoa, tetapi jangan lupakan untuk mereka berdua kita doakan pula, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Tetap terus kita doakan, karena doa kepada kedua orang tua termasuk bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayat yang senada tadi yang sudah dibacakan juga sama. Intinya Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari ayat yang telah kita baca ini, dari contoh yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki sifat menonjol berbakti kepada kedua orang tua, maka kita bisa memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam menegakkan salat. Kita juga demikian. Kita harus berdoa kepada Allah untuk dimudahkan mendirikan salat, karena salat itu berat, salat itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka akan mudah dia melaksanakan salat tersebut. Makanya ketika kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mendirikan salat, minta sama Allah untuk dimudahkan kita tepat waktu di dalam mendirikan salat. Sebab salat perintah yang banyak orang melalaikannya, apalagi jam kerjanya sibuk atau padat. Kadang orang-orang kantoran menyepelekan hal demikian, bahkan melalaikannya. Yang penting saya baik sama orang, salat ditinggalkan, padahal ini hubungan yang harus dia jaga, hubungan dengan Allah. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkara atau perintah yang banyak orang melalaikannya dan dirasa berat dalam pelaksanaannya. Maka mintalah kita kepada Allah untuk dimudahkan, untuk diistiqomahkan di dalam kita menegakkan salat yang wajib. Kemudian yang kedua, anjuran mendoakan kebaikan untuk anak keturunan agar menjadi generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti disebutkan di poin yang ketiga. Tadi intinya di sini dari ayat tadi yang kita baca, ini ada anjuran, ada penekanan untuk kita doakan kebaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Doakan mereka kebaikan demi kebaikan. Di antaranya adalah perkara salat. Ajari anak-anak kita untuk salat yang benar, salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka di poin yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, doa orang tua kepada anak tidak tertolak. Ucapan orang tua itu tidak tertolak, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang buruk. Misalnya ketika orang tua marah, anaknya bandel, misalnya diuji dengan bandel nakal, jangan sampai keluar hewan-hewan yang berkaki 4 dan yang semisalnya. Maka itu adalah doa bagi dia, doa keburukan yang nantinya hanya kita mendapatkan penyesalan di akhir. Maka jaga lisan kita. Kalau nakal, kalau bandel anak kita masih demikian, maka
nasihatilah dengan cara yang baik. Kalau kita sedang emosi, tunggu nasihatinya nanti. Tunggu emosinya reda, baru kita nasihati dengan cara yang baik. Jangan menasihati ketika kita masih muncak-muncaknya atau lagi marah-marahnya. Takutnya kita nggak bisa mengontrol lisan kita, malah yang keluar nantinya kata-kata yang buruk, dan ini sungguh merugikan bagi anak-anak kita dan juga bagi diri kita. Jadi anak yang tidak soleh, jadi anak yang durhaka dan lain sebagainya, ini kan yang tidak kita inginkan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita soleh, soleha, mau berbakti kepada kedua orang tuanya, mulailah dari doa demi doa kebaikan tentunya untuk anak-anak kita. Maka dikatakan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awat." Ada 3 doa la turad, yang mana 3 doa tersebut itu tidak tertolak, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 doa tersebut? Da'watul walid, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Maka doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ini yang kami mohon kepada hadirin sekalian, berusahalah untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa yang baik, dan jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk yang nantinya hanya penyesalan yang kita dapatkan. Selain dari doa orang tua kepada anaknya, disebutkan pula di sini da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Maka ketika kita puasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, sampai nanti kita berbuka, perbanyak doa di situ. Karena ini diantara doa yang tidak tertolak. Maka ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Tapi dalam tanda kutip yang harus kita garis bawahi adalah bepergian dalam rangka apa? Kebaikan, bukan kemaksiatan, bukan keburukan. Misalnya ada saudara kita atau orang tua kita atau kakek kita yang lagi safar ke Mekah menunaikan ibadah haji, maka doa orang yang musafir yang seperti ini, maka itu tidak tertolak. Ataupun doa-doa anak-anak penuntut ilmu di pondok misalnya, ini safar yang mulia, safar dalam ketaatan kepada Allah, maka doanya itu pun tidak tertolak. Intinya doa orang yang musafir, yang bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan keburukan, maka doanya tidak tertolak. Ini 3 doa yang tidak tertolak. Itu yang pertama tadi, doa orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, doa seorang yang berpuasa, dan yang terakhir adalah doa seorang yang bepergian atau seorang musafir. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari contoh yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan lupakan doa untuk orang tua kita. Tadi sudah disinggung. Ketika kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selipkan dalam doa-doa kita doa untuk orang tua kita. Doa yang sudah kita hafal dari kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah hadirin sekalian hafal semua. Tinggal prakteknya saja. Kita doa untuk diri kita, jangan lupa doa untuk orang tua kita. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ingat
kepada orang tuanya tatkala dia memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir di sini juga ada hukum mendoakan kebaikan kepada atau untuk orang non muslim atau kafir. Bagaimana hukumnya? Kan orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang kafir, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung. Bagaimana hukumnya mendoakan kebaikan kepada non muslim? Maka perlu kita rinci di sini. Yang pertama, tidak boleh. Kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuk non muslim atau dalam tanda kutip orang kafir jika orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam apa? Kekufuran. Maka tidaklah kita atau tidak boleh kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Dan yang masih hidup jika tetap kokoh dalam kekufurannya. Kita melihat orang tersebut atau orang non muslim tersebut, dia tetap kokoh berpegang teguh dengan kekufurannya, maka kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian yang kedua, boleh jika orang tersebut masih hidup ada kecondongan untuk masuk Islam. Mungkin dia bertemannya dengan orang-orang muslim, mungkin dia kadang main ke masjid misalnya, ngobrol sama orang-orang jamaah masjid walaupun tidak masuk, atau sering bertanya tentang Islam. Maka ini ada kecondongan untuk masuk Islam. Maka kita boleh mendoakan dia, kita doakan agar mendapat hidayah, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dia masuk Islam. Jadi sekali lagi, hukum mendoakan non muslim, mendoakan kebaikan, yang pertama tidak boleh jika orang tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian yang masih hidup jika masih kokoh dengan kekufurannya. Kemudian yang kedua, boleh ketika orang tersebut ada kecondongan untuk masuk Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian contoh yang ketiga disebutkan di dalam buku ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Nuh alaihissalam. Tadi yang pertama Nabi siapa? Nabi Isa. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Nuh. Maka ini nabi-nabi yang, dan semua para nabi, tapi ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Nabi Nuh memiliki sifat yang menonjol bahwasanya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, surat yang ke-71, tepatnya di ayat yang ke-28. Surat Nuh ayat yang ke-28, yaitu yang berbunyi Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Yang artinya, ya Rabbku, ampunilah aku. Setelah itu Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya dan juga ibu bapakku. Tidak dia lalaikan, tidak dia lupakan kedua orang tuanya. Dia doakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Intinya sama di sini dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh tidak lupa dengan orang tuanya ketika memohon ampun kepada Allah. Dia memohon ampun untuk dirinya
tetapi dia tidak lupakan kedua orang tuanya. Maka kita pun demikian. Ketika kita mohon ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, jangan lupakan orang tua kita dan juga kedua orang tua saya, ya Allah ampunilah mereka berdua, ya Allah, karena keduanya yang sudah merawat saya, sudah mendidik saya, sudah membiayai hidup saya dan lain sebagainya. Banyak sekali jasa-jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita untuk kita. Maka tidak saya jelaskan panjang lebar karena sama dengan yang sebelumnya. Kemudian juga disebutkan Nabi Yahya alaihi salam, beliau senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini termaktub di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-14 dan 15. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Yang artinya dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini Nabi Yahya alaihi salam. Disebutkan di sini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong dan bukan pula orang yang durhaka. Karena kebalikan dari orang yang durhaka adalah berbakti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biasanya anak yang durhaka itu ada dalam dirinya sifat sombong. Kadangkala tenaganya tenaganya masih kuat, sedangkan orang tuanya lemah, maka dia menyombongkan dirinya. Mungkin pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya, dia pun menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya. Mungkin penghasilannya lebih besar dari orang tuanya, dia pun menyombongkan diri di hadapan kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah tahu, kita yang sudah berilmu, kita yang sudah mempelajari tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, maka tolong untuk merendahkan diri kita. Buang jauh-jauh sifat sombong di hadapan kedua orang tua kita. Rendahkan diri kita di hadapan mereka berdua. Walaupun tadi tenaga kita kuat, penghasilan kita banyak besar, pendidikan kita lebih tinggi dibandingkan kedua orang tua kita, rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Jangan malah kita menyombongkan diri. Karena apa? Sifat sombong itu adalah perkara yang bisa menghantarkan keburukan. Salah satunya adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kemudian contoh yang terakhir dari para nabi yang disebutkan di dalam kitab ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat yang ke-19. Itu firman Allah yang berbunyi, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Yang artinya, dan dia berdoa, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka kita yang sampai detik ini merasakan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka bersyukurlah. Karena ini adalah kewajiban bagi kita yang menerima apa? Nikmat. Kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah.
Enggak hanya materi saja yang kita dapatkan kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi anak yang saleh ataupun tetangga yang baik atau teman yang baik, pekerjaan yang mapan, yang halal, maka ini pun adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jasad ini dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pun nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan juga nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya, agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhoi. Maka kebaikan yang harus kita lakukan adalah apa yang Allah ridhoi, bukan menurut hawa nafsu kita. Ini ukuran kebaikan tersebut. Kebaikan, dinilai kebaikan bagi seorang muslim adalah kebaikan yang Allah ridhoi. Kalau memang itu kebaikan dalam pandangan kita, akan tetapi itu menyelisih syariat, tidak Allah ridhoi, tidak Allah cintai, itu bukan namanya kebaikan. Maka kebaikan yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan adalah kebaikan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena syarat amalan itu diterima adalah sesuai syariat, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diamalkan atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka berusahalah kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat di atas mulai dari Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Sulaiman, yang tadi kita baca bersama, menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi dan rasul, sifat yang sangat mencolok pada diri mereka, ini para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan syariat yang umum. Tidak hanya syariat Nabi kita Muhammad SAW saja, akan tetapi syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum nabi kita, itu pun mereka disyariatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, selain diperintah untuk menyuruh umatnya agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya serta menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mereka juga diperintahkan untuk menyuruh umatnya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka seorang muslim yang mentauhidkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah saja, maka jangan lupakan syariat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena para nabi dan para rasul demikian. Setelah mengajarkan beribadah hanya kepada Allah, mereka pun mengajarkan kepada umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apabila ayat-ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua diperhatikan, maka kita pun akan mengetahui bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah permasalahan kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang tinggi kedudukannya. Karena apa? Setelah apa? Beribadah kepada Allah, setelah mentauhidkan Allah, maka banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya apa? Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah gandengkan perintah tersebut, mentauhidkan Allah, kemudian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Bila selama ini yang dikaji masalah tauhid, masalah akidah, maka selanjutnya wajib pula bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengkaji masalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita kokohkan dengan pelajaran-pelajaran tauhid, dengan pelajaran-pelajaran akidah, kita kokohkan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Manusia yang paling dekat dengan kita yaitu kedua orang tua kita. Berarti yang paling berhak untuk menerima kebaikan-kebaikan dari kita adalah orang tua kita. Bukan guru kita, bukan ustadz kita, bukan bos kita, bukan pimpinan kita, dan lain sebagainya. Yang harus kita utamakan adalah kedua orang tua kita. Tidak boleh terjadi pada seorang yang bertauhid kepada Allah tetapi ia durhaka kepada kedua orang tuanya, wal'iyadzu billah. Jangan sampai. Karena ketika dia sudah kokoh dengan tauhidnya, insyaallah dia akan melaksanakan perintah-perintah selanjutnya. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka sungguh merugi dan celaka bagi orang yang mentauhidkan Allah akan tetapi dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagi seorang muslim, terutama bagi seorang talibul ilmi, orang yang belajar, orang yang menimba ilmu, wajib baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan jadikan ilmu yang telah kita pelajari itu sebagai simpanan dalam otak kita saja, tetapi kita realisasikan, kita terapkan, benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita ikut kajian seperti ini, belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan cuma disimpan di dalam pikiran kita, otak kita saja, akan tetapi terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menghargai kedua orang tua kita, bagaimana kita membalas jasa-jasa mereka berdua. Itu yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan. Maka jangan ilmu saja yang kita banyakin, akan tetapi amal juga jangan kita lupakan. Karena ilmu tanpa diamalkan, maka kita tidak bisa memetik buahnya, kita tidak bisa mendapatkan pahala. Karena ilmu yang diamalkan itulah yang akan membuahkan pahala, atau kita bisa mengambil banyak manfaat di situ. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah lewat jam 5, ini ada sebenarnya penting juga tapi agak banyak, takutnya melebihi jam. Hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam beberapa ayat itu perintah beribadah kepada Allah, kemudian Allah selanjutnya gandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah kita akan bahas, kita akan belajar bersama pada kesempatan yang akan datang باذنillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.